belajarlah kalian tentang niat. Karena niat itu lebih penting dari amal itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sahabat Arsaka rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat karunia yang sampai hari ini masih kita rasakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Sahabat Arsaka rahimani wa rahimakumullah, pada kultum kali ini kami akan menyampaikan pentingnya niat dalam beramal. Dalam beramal, kita harus senantiasa memperhatikan perkara niat, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ketaatan-ketaatan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian dari orang lain, bukan mengharapkan satu sanjungan dari orang lain. Maka ketika kita berbicara masalah ikhlas ataupun niat ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat, ya. Maka dari itu para salaf, para ulama terdahulu, mereka betul-betul memperhatikan perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Para ulama zaman dahulu, para salaf, mereka menasihatkan kepada kita. Di antaranya Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Belajarlah kalian tentang niat. Karena niat itu lebih penting dari amal itu sendiri. Masya Allah, ternyata niat betul-betul menjadi perkara yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Seorang ulama bernama Mutarif bin Abdillah mengatakan solahul qalbi bisolahil amal. Kebaikan hati seseorang itu tergantung dari baiknya amal. Wa solahul amal bisolahin niyah. Dan baiknya amal seseorang itu tergantung dengan baiknya niatnya. Ibnu Mubarak rahimahullah beliau mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang itu dipandang remeh, dipandang sepele, dipandang kecil, itu menjadi satu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niat yang tulus ikhlas karena Allah.
Begitu pula sebaliknya, berapa banyak amalan yang itu dipandang manusia satu amalan yang besar, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi amal yang kecil dikarenakan niat yang salah. Sahabat Arsaka rahimani wa rahimakumullah, ya. Ikhlas dalam beramal itu saja tidak cukup. Harus diiringi dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian mana yang paling baik akhlak, paling baik amalnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut mana yang paling banyak amalnya, namun disebutkan ahsanu amala. Mana amal yang paling baik. Dalam menafsirkan ayat ini, Fudail bin Iyad mengatakan yang dinamakan ahsanu amala, amalan yang paling baik adalah akhlasu aswabu, amal yang paling ikhlas dan amal yang paling benar. Beliau melanjutkan, sesungguhnya amal apabila dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dilaksanakan dengan benar, itu tidak akan diterima. Dan apabila satu amalan itu dilakukan dengan benar namun dikerjakan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal itu dikerjakan dengan ikhlas dan benar, ya. Ikhlas itu berarti karena Allah Subhanahu wa taala, dan benar itu apabila mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita membahas perkara ikhlas ini, itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang penting. Maka betul-betul kita harus perhatikan amal ini agar kita beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selain ikhlas mengerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, juga mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, kami sampaikan satu perkataan dari seorang ulama yang bernama Yusuf bin Husain Ar-Razi. Beliau mengatakan, sesuatu yang paling berat ataupun sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Setiap kali aku mencoba untuk menghilangkan riya itu dalam hati saya, namun seakan-akan riya itu muncul lagi dalam warna yang lainnya. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hada astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.